Oke, Assalamualaikum Al. Ini suara aku kedengaran nggak Al ini? Dengar, dengar. Bentar, Pak. Oh, oke, oke. Ya, Al, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya, tanpa berlama-lama ini. Tadi soal tadi itu HP ku nge-lag Al tadi Al. Heran juga tadi. Aduh, aduh. Bentar, apa nih lupa formatnya? Oke, bisa kita Potong, mulai Pak. ya. Yuk, mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskusi ID, apa kabar semuanya? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sangko Trambe selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini ya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada kali ini. Nah, beliau ini bernama Al-Fasyah Pasmah ya. Nah, beliau ini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdiskusi dengan tema menjadi pemimpin yang berpikir out of the box. Nah, kalau menurut saya pribadi ini merupakan salah satu materi ataupun tema yang sangat menarik ya untuk anak muda karena memang kita sebagai anak muda ini kan merupakan salah satu yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin saat ini di masa yang akan datang seperti itu. Maka dari itu silakan teman-teman semua simak pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Al-Fasya. Oke, baik. Terima kasih, moderator, atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dan memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat berkumpul dan berdiskusi di forum diskusi ID pada malam hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas syafaatnya lah kita berada di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke materi intinya, di sini saya ingin berterima kasih kepada saudara Sangkot. Saya ingin bercerita sedikit mengenai Sangkot ini. Sangkot ini merupakan salah satu founder diskusi ID, dan kebetulan beliau juga menjadi moderator pada malam hari ini. Dan juga Sangkot ini di Universitas Jambi, beliau ini termasuk tergolong mahasiswa yang aktif, mengikuti banyak organisasi, dan kami sering bertukar pikiran maupun pendapat. Ya, benar. Makasih Al. Oke, ya. Boleh juga itu. Nah, langsung saja kita bahas materinya. Adapun materi diskusi dan sharing session kita pada malam hari ini, yaitu menjadi pemimpin yang berpikir out of the box. Dulu teman-teman ketahui apa itu out of the box. Nah, out of the box itu sendiri merupakan sudut pandang atau pikiran yang berbeda. Bahkan bisa dibilang
pandangan yang menyeleneh dari pandangan pada umumnya. Jadi intinya out of the box ini, cara kita berpikir itu selalu berbeda dari yang lain. Nah, adapun menjadi pemimpin, agar bisa menjadi pemimpin yang out of the box seperti ini, perlu beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, mengeksekusi tujuan dalam pikiran. Banyak masyarakat sekarang ini yang ada di Indonesia, mereka itu hanya sekedar berimajinasi dan hanya sekedar berandai-andai. Tapi imajinasi dan impian mereka semua itu tidak disertakan dengan aksi. Nah, itu sama saja ya tidak ada gunanya. Nah, dalam pemimpin out of the box ini, kita harus bisa berani dan mengeksekusi segala risiko dan tantangan yang telah kita impikan. Dan kita juga harus berani bertanggung jawab atas resiko terburuknya, atas eksekusi yang akan kita laksanakan nanti. Nah, yang poin kedua, dalam menjadi pemimpin yang berpikir out of the box, perlu menghargai waktu. Waktu itu di atas segalanya. Banyak juga di antara kita ini menyia-nyiakan waktu. Ya, nggak usah jauh-jauh, seperti ya orang-orang terdekat kita sajalah. Ya, seharusnya di malam hari waktu kosong seperti ini kan, bisa diisi waktunya dengan hal-hal positif seperti membaca buku, mengerjakan tugas, bahkan menambah ilmu pengetahuan seperti bergabung di diskusi kita pada malam hari ini. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya bahwa masyarakat yang ada di Indonesia ini seringkali membuang-buang waktu mereka dengan salah satu caranya ya scroll TikTok sampai sejam, 2 jam, bahkan kelupaan bisa sampai 3-4 jam. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita hapus, harus kita benahi, sehingga kita menjadi atau tergolong menjadi salah satu orang yang berbeda daripada manusia lainnya pada umumnya. Yang ketiga, poin ketiga yaitu mencari sudut pandang baru. Nah, di dalam untuk menjadi pemimpin yang out of the box ini, kita harus selalu melihat setiap sudut ataupun permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita melihat dan mengetahui apa permasalahan kita dalam sehari-hari, kita harus berani mengambil keputusan seperti meninggalkan hal-hal yang tidak penting, dan juga kita jangan menyia-nyiakan waktu dan takut akan mengambil suatu keputusan. Lanjut, yang keempat, untuk menjadi orang yang out of the box, kita harus selalu berpikir yang tujuannya itu berorientasi resiko. Nah, jadi pemimpin-pemimpin yang spektakuler bisa dibilang, mereka itu sering kali mengambil sebuah keputusan yang resikonya sangat tinggi. Sangat berbeda sama manusia pada umumnya yang saat menghadapi suatu masalah mereka malah takut dan tidak menyelesaikan masalah itu. Nah, orang-orang seperti itulah yang membuat mereka tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Beda sama orang-orang yang berpikir kritis dan berani mengambil resiko sebesar apapun. Ya, walaupun mereka gagal, setidaknya mereka mendapatkan pengalaman yang berharga
atas kegagalannya tersebut dan bisa mengevaluasi diri dia menjadi lebih baik. Nah, seperti salah satu contohnya, teman-teman mungkin mengetahui Elon Musk. Nah, Elon Musk itu, ya mantap. Elon Musk itu salah satu orang terkaya yang ada di dunia saat ini. Setahu saya dia sekarang berada di peringkat 2, habis tersalip oleh pemilik LV dan Gucci. Nah, kembali lagi si Elon Musk ini seringkali dia berani mengambil sebuah keputusan, risiko dan tantangan yang besar terhadap dirinya sendiri. Seperti salah satu contohnya saat dia membeli Twitter. Nah, saat dia membeli Twitter itu sebenarnya secara logika dia mampu untuk membayar cash secara langsung, yang dimana kekayaan dia kan 3.000 triliun lebih, sedangkan harga Twitter tadi cuma 600 triliun. Nah, tapi Elon Musk ini berpikir berbeda daripada ya yang seperti yang kita pikirkan tadi. Ya, secara logik seharusnya mampu dong kekayaan 3.000 triliun, masa 600 triliun saja nggak mampu beli kan. Cuma beliau ini berpikir dari sudut yang berbeda. Dia berpikir kalau dibeli secara cash, otomatis pajak yang akan dibayarkan ke negaranya, yaitu Amerika, bakal lebih tinggi. Nah, di situ Elon Musk menemukan celah atau sebuah peluang yang dimana jika dia meminjam uang kepada bank yang ada di Amerika, nah di situ dia tidak akan terkena yang namanya pajak atau tax yang tinggi. Jadi Elon Musk itu hanya membayar cicilannya itu ke bank, bukan ke pemerintahnya langsung. Dan juga Elon Musk itu sendiri pada dasarnya dia itu kan ahli IT. Ya. Nah, saat pertama kali dia mengeksekusi sebuah perusahaannya, yang pertama itu perusahaan PayPal. Nah, PayPal itu adalah perusahaan transaksi yang dimana ya seperti bank, ya kurang lebih seperti bank itulah. Nah, tapi kenapa beliau bisa survive untuk membuka perusahaan-perusahaan yang di luar bidangnya, yang dimana bidang dia sendiri adalah IT. Seperti contohnya dia bisa membuka perusahaan mobil, perusahaan Tesla. Ya, perusahaan Tesla. Bahkan yang out of the box-nya lagi, dia bisa membuat suatu perusahaan yang sangat luar biasa bagus, yaitu perusahaan X-Space, perusahaan roket itu. Pernah dengar saudara Sangkot? SpaceX. Kurang belum ini sih. Belum terlalu okay. Nah, di situ bisa kita ambil pelajaran dari atas sebuah dan semua keputusan yang dilakukan oleh Elon Musk ini. Jadi intinya itu ya kita sebagai manusia pada umumnya kita harus berani mengambil resiko dan segala tantangan yang ada di dalam hidup kita. Janganlah kita takut atau malah melarikan diri dari permasalahan itu. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu terus dan tidak mau berubah, ya kita harus terima saja bahwa kita akan menjadi seperti ini selamanya, yang tidak akan berkembang. Nah, itu sedikit salah satu contoh cerita tentang pemimpin yang berpikir out of the box, dan Elon Musk telah melakukan itu. Lanjut. Bagaimana sih langkah-langkah dalam mengambil
sebuah keputusan yang out of the box itu sebagai seorang pemimpin? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berpikir kreatif. Dengan kita berpikir kreatif ini dan berpikir luas, kita secara tidak langsung menggali ide-ide atau bakat-bakat yang terpendam di dalam diri kita. Setelah kita menemukan ide dan bakat yang selama ini terpendam dalam hidup kita, nah, kita harus bisa langsung mengeksekusi ide tersebut. Jangan hanya seperti kata saya di awal, jangan hanya sekedar kita mempunyai banyak impian, mempunyai banyak ide, cuma tidak ada aksi. Itu sama saja pecundang itu namanya. Hanya sekedar impian. Nah, yang kedua, langkahnya kita harus empati. Empati ini sendiri bermakna kita sebagai manusia harus memahami perspektif orang lain dan mengintegrasikan ide-ide mereka ke dalam keputusan dan strategi. Jadi maksudnya di sini, di saat kita menjadi pemimpin dan di saat kita ingin menjadi pemimpin yang berbeda daripada pemimpin pada umumnya, kita harus open-minded. Kita harus bisa menerima semua masukan dan bahkan kritik dari semua karyawan maupun di luar karyawan yang mengkritik suatu perusahaan kita atau organisasi kita. Jangan kita anti kritik. Nah, di saat kita anti kritik, ya itulah balik lagi kita yang kita pimpin baik itu organisasi ataupun perusahaan tidak akan berkembang, ya stuck di situ-situ saja. Jadi intinya harus open minded terhadap segala sesuatu dan masukan yang diberikan kepada instansi atau institusi yang kita pimpin. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Nah, sebagai seorang pemimpin yang out of the box, kita harus memiliki komunikasi yang baik dan efektif terhadap bawahan kita. Saya beri contoh lagi, misalnya kita menjadi pimpinan di suatu organisasi universitas. Saudara Sangkut ada bergabung di organisasi apa saja? Ada di kampus itu ada beberapa organisasi ikut juga memang. Salah satunya ya PTQ ada ikut. Mungkin PTQ teman-teman yang ada di sini mungkin kurang mengetahui PTQ. Mungkin kita ambil contoh seperti BEM gitu ya. Oke, BEM. Nah, di saat kita menjadi pimpinan BEM, baik itu ketua BEM, bahkan kepala departemen, pimpinan terendah pun juga harus bisa berkomunikasi yang baik kepada bawahannya. Nah, seperti yang terjadi pada universitas kita sekarang, banyak miskomunikasi yang terjadi pada suatu organisasi yang ada di universitas. Itu salah satu faktornya karena apa? Salah satu faktornya karena pimpinan dari organisasi tersebut dia kurang merangkul dan kurang terbuka terhadap masukan dan kritikan dari anggotanya. Oleh karena itu, organisasi yang dia pimpin jadi tidak berkembang pesat menjadi lebih baik. Bakal stuck di situ-situ saja. Nah, dalam menjadi pemimpin yang
out of the box ini, salah satu kunci utamanya yaitu kita harus berani mimpi setinggi-tingginya. Kalau kata orang zaman dulu itu, jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuh sakit. Iya, sering itu hal dengaran dulu. Ya, itu menurut saya suatu pandangan yang keliru. Kenapa keliru? Ya, kalau menurut saya pribadi, siapapun boleh bermimpi setinggi-tingginya. Ya, itu tergantung lagi individu masing-masing. Apakah mereka bisa mengeksekusi mimpi itu dengan baik atau tidak bisa mengeksekusinya dengan baik. Ya, kalau tidak bisa mengeksekusinya dengan baik, ya bakal jatuh dia ke tanah, sakit. Nah, tapi di saat kita bisa mengeksekusinya, walaupun itu tidak sempurna, mimpi itu walaupun tidak tercapai, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, jadi intinya tidak ada yang melarang kita sebagai seorang pemimpin untuk bermimpi setinggi mungkin. Contoh di dalam organisasi lagi, mungkin ini banyak teman-teman dari mahasiswa yang melihat live kita, jadi kita kaitkan dengan organisasi saja. Nah, di saat kita memimpin suatu organisasi, jika kita tidak ada impian atau visi terhadap organisasi yang kita pimpin, ya organisasi itu bakal stuck di situ. Tapi apabila kita sebagai seorang pemimpin bisa mengeksekusi impian itu dengan baik, seperti contohnya saya ingin BEM Universitas Jambi ini ada, kan sekarang lagi vakum ini, kurang lebih 3 bulan tidak ada. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah satu faktornya ya karena mahasiswa dan mahasiswa yang ada di Unja itu sendiri kurang berani mengeksekusi dan mendatangi rektor atau wakil rektor untuk membuat dan membentuk BEM Universitas Jambi, sehingga tidak ada wadah bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk berkembang dan mengembangkan bakat dirinya menjadi lebih baik. Jadi kan sekarang ini kita organisasi mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Unja ini kan terombang-ambing. Kita mempunyai suatu potensi, tapi kita tidak tahu potensi kita nih harus kemana gitu, wadahnya di mana. Yaitu karena itu tadi, karena tidak adanya wadah pusat sebagai tampungan dari seluruh bakat-bakat kita. Nah, selanjutnya untuk menjadi pemimpin yang out of the box itu, kita itu harus berpikir seperti orang aneh. Nah, kenapa berpikir seperti orang aneh? Ya karena kalau kita berpikir sama seperti manusia pada umumnya, yang misalnya ada teman bilang A, kita ngikut A semua, tidak berani langkah lain, langkah ke B, itu nggak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi apabila kita mengambil langkah sebaliknya, kita misalnya sebagai contoh di dunia persepak bola. Nah, di dunia sepak bola itu di saat penalti kan banyak yang gagal itu tendangan penalti. Nah, itu kenapa gagal? Karena mereka tidak berani mengambil resiko. Coba dia berpikir sedikit, ya sedikit nyeleneh lah bahasanya itu. Ya karena kan di dalam penalti itu kan hanya ada 3 pilihan, kanan, kiri, atau tengah. Nah, dan rata-rata penendang itu pasti nendangnya ke kanan. Kalau arah maksudnya itu kalau dia nendangnya pakai kaki kanan, dia pasti ke kanan. Kalau nendangnya kaki kiri, pasti dia nendang ke kiri. Itu sudah di riset bahwa memang kenyataannya memang seperti itu. Nah, tapi banyak
pesepak bola yang kaki terkuatnya kaki kanan misalnya, tapi dia bisa selalu memasukkan bola itu ke gawang, ya selalu gol lah gitu. Ya karena dia berani mengambil resiko, karena kaki terkuatnya kanan dan kiper itu sudah tahu, tapi dia menendang pakai kaki kiri. Jadi kiper itu pasti tidak terduga itu. Dan akhirnya mati. Begitulah juga di dalam dunia nyata. Jadi kita tuh sebagai seorang manusia, nggak usah pemimpin lah, manusia dulu. Kita tuh harus berani berpikir sedikit aneh dan sedikit berbeda daripada pikiran manusia yang pada umumnya. Nah, yang selanjutnya di dalam menjadi orang yang berpikir out of the box itu, kita jangan takut untuk bilang tidak tahu. Nah, itu saya lihat banyak sekali mahasiswa maupun mahasiswi yang saat ditanya dosen, apakah sudah paham semuanya? Sudah. Atau diam. Tidak berani menjawab. Tidak berani menjawab, ya, Pak, maaf Pak, tidak tahu. Ini apa Pak? Nah, ya orang-orang yang seperti kita inilah, ya, yang sudah jelas kita tidak tahu, tapi kita tidak mau mencari tahu. Ya. Ini ada pertanyaan. Oh, coba bentar. Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari saudari Mita. Oke, mungkin ini mau dilanjutkan dulu materinya atau langsung dibacakan ya? Ya, kita mau dijawab. Nanti dirangkum aja, Kok. Ini sedikit lagi materi. Oke. Berarti langsung mau dijawab atau lanjut aja? Lanjut materi dulu, nanti baru kita jawab semua. Kita jawab dulu. Oke, siap. Nah, langkah terakhir dalam berpikir out of the box itu, berpikirlah seperti anak kecil. Nah, jika kita berpikir seperti anak kecil itu kan pada umumnya dia menanyakan segala sesuatu hal yang seharusnya tidak ditanya. Dan dia di saat melakukan sesuatu, anak kecil itu, apalagi ya balita, dia pasti tidak tahu. Ya, bukan, maksudnya tidak takut bahwa resikonya itu kalau berlari jatuh. Dia tetap melakukan itu. Ya, intinya anak kecil itu tidak ada rasa ketakutan untuk mencoba dan melakukan suatu hal. Nah, pikiran seperti inilah yang harus kita terapkan juga di dunia saat ini. Karena pada umumnya ya, kita sebagai manusia masih banyak ketakutan yang menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketakutan inilah yang membuat ide-ide kita maupun impian-impian kita terhalang. Belum lagi mencoba sudah takut. Akhirnya tidak jadi melakukan hal itu. Nah, jadi langkah-langkah itulah yang harus kita hapuskan dan kita praktekkan untuk menjadi manusia yang out of the box. Ya Pak, cukup. Mungkin itu aja materi dari saya. Mungkin bisa dibacakan itu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Oke, baik. Wah, penyampaian yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, baik. Di sini selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis saja di kolom komentar dan akan kita bacakan. Nah, di sini sudah ada satu pertanyaan dari saudari Mita. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara meyakinkan orang lain tentang opini kita yang out of the box, yang pastinya banyak kontra dari orang lain? Nah, ya, itu mungkin pertanyaannya. Gimana cara meyakinkan kita lah gitu? Meyakinkan kita pada orang lain gitu tentang opini kita gitu. Oke, pertanyaan bagus, Mita. Ya, jadi memang untuk sekarang ini kita masih susah
di saat kita memiliki pandangan yang berbeda, kita selalu dicela, bahkan kita selalu dicap aneh dari orang-orang yang berpikiran sama. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan opini kita yang berpikir berbeda dari orang lain itu? Ya intinya kita sampaikan saja, ini menurut saya pribadi, ya kita sampaikan saja opini atau gagasan yang ingin kita sampaikan kepada teman kita. Di saat teman kita tidak percaya, ya jangan kita hiraukan, karena balik lagi, segala sesuatu hal untuk menuju kesuksesan itu kita harus bisa menahan rasa sakit, rasa derita, dan rasa kesal kepada orang lain. Nah, jadi di saat kita sudah mencoba meyakinkan teman kita tadi atas opini yang kita sampaikan, dan teman-teman yang lain pada mencela dan tidak setuju atas pernyataan kita, ya sudah, jadi tinggal kita buktikan saja bahwa ya ini loh yang benar, bahkan ini loh yang melebihi dari teman-teman yang lain itu buat gitu. Jadi tunjukkan saja bahwa opini atau keputusan yang kita lakukan itu bagus. Mungkin seperti itu, Mika. Baik, terima kasih Al, mungkin sudah terjawab ya. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ya sampaikan saja di kolom komentar. Sini kita tunggu. Oke lah, jika memang tidak ada, mungkin di sini saya sendiri Al mau nanya ini, boleh Al? Ya, silahkan, saudara Sangkot. Oke Al, mungkin kayak gini sih Al, kan banyak nih kalau kita bisa lihat kan, ya para pemimpin sekarang ini banyak yang apa ya, yang nggak out the box gitu, karena memang mereka itu mengikuti alur begitu dengan peraturan-peraturan yang ada di sebelumnya gitu, di pengurusan sebelumnya, misalnya kegiatannya ini. Nah, pengurus baru itu biasa, pemimpin baru itu mereka yang melaksanakan itu aja gitu, nah tanpa adanya perubahan gitu kan. Kan di sini kan bisa kita lihat bahwa pemimpin itu tidak berpikir out of the box. Nah, mereka mengikuti apa yang sudah ada begitu. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bahwa organisasi tersebut tidak akan berkembang begitu. Nah, kalau menurut Al sendiri itu gimana itu cara meyakinkan orang tersebut begitulah, ataupun tanggapan Al gimana mengenai organisasi, misalnya jika ada organisasi seperti itu? Oke, jadi gini, kalau tanggapan saya pribadi ya Sangkot, kan kita di dalam organisasi itu menjadi pemimpin. Di sini kan tema sharing session kita pada malam hari ini kan menjadi pemimpin yang berpikir out of the box. Nah, jadi di saat kita telah berhasil menjadi suatu pimpinan di dalam organisasi, sebenarnya semua keputusan itu ada di diri kita sendiri. Jadi itu tergantung kita dan tergantung dari tekad dan resiko yang harus kita hadapi. Jika misalnya nih ya, jika memang kita ingin berpikir jika kita ingin menjadi pemimpin yang out of the box, otomatis kan kita pasti merevisi dan mengubah aturan-aturan dari pimpinan organisasi sebelumnya. Nah, di situ resiko yang kita ambil. Risiko pertama yang pasti kita dikritik dan dicela oleh ya senior-senior atau pimpinan-pimpinan terdahulu. Ya kita harus berani menyelesaikan
dan menghadapi persoalan itu. Nah, di saat kita telah menyelesaikan persoalan itu, ya palingan kan persoalan itu ya palingan cuma dicela, ya sudah, anggap angin lalu saja. Jadi kita tuh ya, harus ada sedikit seni bersikap bodoh amat. Jangan terlalu menghiraukan segala omongan dan cacian orang. Karena orang itu belum tentu lebih baik daripada diri kita sendiri. Nah, di saat persoalan yang pertama itu telah terselesaikan, ya otomatis kan kita yang menang. Karena kita pengurus atau pimpinan aktif yang ada di organisasi itu. Nah, persoalan yang kedua, setelah Sangkot misalnya jadi seorang pimpinan organisasi, Sangkot mengubah banyak dan merevisi aturan-aturan yang ada di organisasi tersebut, bahkan menambahkan hal-hal yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Nah, di situ apa Sangkot namanya ujian Sangkot. Apakah Sangkot bisa menyelesaikan dan membuat keputusan-keputusan yang Sangkot buat tadi untuk mengubah aturan-aturan tadi menjadi lebih baik, atau Sangkot takut jadi atau mencari aman seperti pada pemimpin-pemimpin pada umumnya, sehingga organisasi itu bakal gitu-gitu aja, tidak akan ada kemajuan dan tidak akan dipandang menjadi organisasi yang layak di mata banyak orang. Mungkin itu Sangkot jawaban dari saya. Baik, terima kasih Al, sudah sangat terjawab sekali ya. Oke Al, di sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Soalnya bisa tulis di kolom komentar. Oke, baiklah jika memang tidak ada lagi, sebenarnya tidak ada lagi nih Al ya. Ya, lagi apa ya yang tidak ada lagi. Iya. Ada lagi ya. Oke. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin di sini izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin penting dari hasil pembahasan kita pada kali ini. Nah, menurut saya poin-poin penting dari pembahasan kita pada kali ini untuk menjadi pemimpin yang out of the box itu terdapat dua poin yang sangat penting sekali. Yang pertama itu harus berani, kemudian yang kedua harus kreatif. Nah, mungkin ada yang ditambahkan lagi Al. Baik, jika tidak ada lagi, mungkin dengan disampaikannya poin-poin penting tadi, maka berakhir pula sharing session kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Fasyah yang telah berbagi ilmu pada kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kawan-kawan yang sudah mengikuti acara sharing session kita kali ini hingga akhir ini ya. Dan di sini semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang hebat di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Al. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Oh, bentar dokumentasi dulu Al. Waduh. Oke guys.